saya hadir sebagai Bupati Kabupaten Nabire dan sebagai alumni YPK. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire menyumbang 1 buah unit mobil untuk PSW YPK dan juga untuk melayani sekolah-sekolah yang ada di daerah daratan. Tapi juga saya sumbang 1 buah speed juga untuk kunjungi sekolah-sekolah yang terletak di daerah kepulauan dan pesisir. Iya, terpujilah Tuhan di tengah-tengah sukacita kita hari ini. Mari kita bernyanyi Mazmur 105 bait 1 dan 2 ucap syukur. Silakan PK YPK Maranatha Malompo bernyanyi memuji Tuhan. Hebat. Oke, keren. Terima kasih. Oh, not.
Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya. Silakan vokal grup atau paduan suara SMP YPK Imane memuji Tuhan. Kabar pengasihan dan rahmat Allah. Sedemikianlah Allah telah mengasihi dan mengampuni semua umat manusia, maka hendaklah kita pun saling mengampuni dan selamat di dalam Tuhan. Jemaat berdirikan iman di hadirat Allah menurut pengakuan gereja segala abad dan segala tempat. Bersama umat Israel kami mengaku bersama para rasul kami mengaku Engkaulah Mesias anak Allah, Sang Juru Selamat kami. Bersama sekalian orang percaya dari zaman dan tempat kami mengaku Engkaulah Roh Kudus, Sang Pemandu hidup. Kita puji Tuhan dari Rohani 79. Tuhanlah. Bila kita sekali nanti
Yang terhormat Ibu Pendeta, ini menjadi suatu inspirasi yang besar bahwa YPK bisa hebat, YPK bisa luar biasa. Hanya satu kuncinya, kami sehati, satu karya dan satu sikap tegas untuk bekerja bersama-sama. Ketiga Bapak yang terhormat adalah alumni dan ini bekerja bersama-sama sehingga menjadi nyata. Tuhan memberkati tanah Papua. Untuk itu dengan rasa hormat untuk semua para hadirin, tamu undangan yang terhormat, bersama dengan siswa dan ibu guru, mari saya ajak semua bangkit berdiri di tempat masing-masing dan kita menyanyi sama-sama bahwa YPK harus bangun bekerja bersama untuk nyatakan bahwa negeri ini milik kita. Kita dituntut untuk bekerja bersama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Musik lagu bekerja bersama-sama. Mari kita bangun tanah Papua. adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu semua bagian dari TK sampai SMA memuji Tuhan, termasuk alumni, luar biasa. Saya mencoba mengumpulkan jawaban seperti ini. Mendidik anak-anak di Papua, termasuk yang hadir yang telah berhasil sebagai pejabat bupati, luar biasa. Puji Tuhan. Dan bernyanyi memuliakan Tuhan sebagai ungkapan syukur. Yang kedua, kita memohon dan berharap kepada Tuhan, semoga YPK hadir
dan terus ada di tanah Papua menjadi tempat mendidik anak-anak Papua, dan YPK semakin baik terdepan dalam mendidik anak-anak ke masa depan. Dan semua anak-anak yang ada di YPK menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan berhasil ke depan. Tuhan dalam Efesus 6 tadi, ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Perintah Tuhan itu mengatur kehidupan semua orang dengan perannya, baik di keluarga dan di masyarakat. Tidak ada seorang pun yang lepas dari tanggung jawab untuk berlaku baik dan benar dalam keluarga maupun di tengah masyarakat.
kembalilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita yang abadi, kiranya melindungi dan menyertai kita sekalian dengan selamat dan sejahtera. Amin. Ibadah kita dari kamu, tapi izinkanlah kami ada di sini sebagai jembatan pembawa kabar baik bagimu. Yakinlah bahwa kasih kami tidak pernah akan layu karena dibakarnya terik panas matahari, dan tidak akan hancur karena diserami derasnya air hujan, karena semua itu Tuhan yang buat bagi kita. Napan Wainami 19:12. Mari kita masuk pada cara selanjutnya. Hadirin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih tetap berada dalam posisi situasi sukacita karena hari ini hari kebahagiaan kita semua, terutama anak-anakku sekalian, anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, supaya stay di tempat kita sama-sama meriahkan Hari YPK ke-60 Kabupaten Nabire. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita akan ikuti bersama laporan Ketua Panitia Perayaan HUT YPK ke-60. Bapak Ketua Panitia, Bapak Mesak Mofu, SPD, MD, kami persilahkan. Sebelah sana, shalom. Yang di depan, shalom. Terima kasih. Puji Tuhan karena suara masih segar-segar. Yang terhormat Bupati Kabupaten Nabire, yang juga adalah Ketua Panitia Umum Hari Jadi ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, wilayah Kabupaten Nabire. Yang terhormat Bupati Puncak Jaya, yang terhormat Bupati Waropen, yang terhormat Ketua BP PUS YPK setanah Papua, yang terhormat Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, yang terhormat Rektor Universitas Otto Geisler Kota Raja Jayapura yang diwakili oleh Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Otto Geisler, yang terhormat Kapolres Nabire, yang terhormat Dandim 1705 atau beliau yang mewakili, yang terhormat Panitia Perayaan Hari Jadi ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, wilayah Nabire, untuk menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan dasar anggaran dasar Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Paduan seremoni Bupati Puncak Jaya selaku alumni SMA YPK Tabernakel Nabire sebesar 200 juta. Yang kedua, sumbangan dari Bupati Nabire selaku alumni SMA YPK Tabernakel Nabire sebesar 70 juta rupiah. Yang ketiga, sumbangan dari PSW YPK Nabire sebesar 10 juta rupiah. Yang keenam, yang kelima, sumbangan
Yang keempat, sumbangan dari alumni SMA YPK Tabernakel Nabire 20 juta rupiah. Yang kelima, sumbangan dari alumni SMA YPK Tabernakel Nabire angkatan 2001 sebesar 1.200.000 rupiah. Yang keenam, sumbangan dari SD PKISK ini Nabire sebesar 2.500.000 rupiah. Yang ketujuh, sumbangan dari SD PK Yahwe Mas Pawa sebesar 1 juta rupiah. Yang kedelapan, sumbangan dari SD PK Betel Mambor sebesar 1 juta rupiah. Rangka HUT ke-60 YPK di Tanah Papua 8 Maret 2022 wilayah Kabupaten Nabire. Tertanda Ketua Mesak Mofu SPD MPD, Sekretaris Dr. Andes Wardiman Dayadi MPD. Tuhan memberkati. Shalom. Tepuk tangan untuk saya dulu. Terima kasih. Mofu. Bapak dan Ibu undangan hadirin yang kami hormati, kita akan ikuti bersama lagu Tanah Papua yang akan dipersembahkan oleh paduan suara SMA YPK Tabernakel. Ini diciptakan oleh Bapak Yan Cerugino. Beliau juga pernah jadi guru seni atau seni budaya di SMA YPK Tabernakel. Saya percaya bahwa dia menghasilkan banyak anak-anak Papua yang sekarang menjadi para pelatih di Kabupaten Nabire. Tuhan memberkati.
Iya, luar biasa kita 60 tahun yang lalu sudah di Aula SMA Gabungan 25 Tanjung. Ketika itu Sendi secara resmi menyerahkan sekolah YPK kepada pengurus YPK pertama, Bapak Y. Mamoribo, tanggal 8 Maret 1962. Dan hari ini di usia yang sama, di tanggal yang sama, kita akan dengar bersama sambutan dari Bapak Pengurus Sekolah Wilayah YPK Tanah Papua. Ketika itu mereka terima dan berkantor di Berhendal, Hollandia, Jayapura, sekarang Argapura. Oleh sebab itu, dengan penuh kasih kita akan ikuti bersama sambutan dari YPK Provinsi Papua dengan penuh kasih Bapak Dr. Andus Numensen Mambrako MSI. Dipersilakan. Mau diterjemahkan sebagai peristiwa apa dalam hidup saya. Dari tanggal 1 Maret tahun 2002 tahun ini, sore-sore saya ke Sentani karena saya mau mengecek badan persiapan rapat kerja BPIPKC Tanah Papua di Jayapura tanggal 1. Sekitar jam 8 saya balik dari Sentani. Saya sampai di rumah makan yoga bagian atas. Itu ternyata dada saya sakit. Tiba-tiba saya tidak bisa menggerakkan mobil lagi karena saya bawa drivernya, saya bawa sendiri. Dan saya tidak bisa berbuat sesuatu. Saya duduk di situ sampai dengan jam 12 malam. Lalu saya coba karena tangan-tangan saya pun tidak bisa bergerak, mati seluruh tubuh saya. Tapi saya tekan-tekan handphone saya. Akhirnya nona saya yang di rumah angkat. Baru saya bilang, bisa jemput bapak di sini kak? Kenapa? Pokoknya jemput bapak. Mereka jemput saya, dia jemput saya, kami pulang. Langsung dibawa ke rumah sakit Dian Harapan. Malam itu juga di rumah sakit mereka bawa saya, mereka cek, jawabannya Mambrako stroke. Lalu anak saya bilang, kalau begitu bagaimana? Tapi saya dengar dokter bilang lagi, Pak Mambrako stroke, harus dirawat. Ini anak saya berdiri lalu menangis. Jadi saya bilang begini, dalam hati saya bilang, Tuhan, ini kan pembagian kerja kami untuk tanggal 8 Maret itu sudah habis. Dan Tuhan mau saya ke Nabire. Kalau Tuhan mau saya ke Nabire, Tuhan jangan saya stroke, supaya saya bisa bergerak ke Nabire. Saya berdoa dalam hati saya. Mereka dorong alat itu kemari dekat dan masukkan. Tiba-tiba tangan saya mulai bergerak, kiri kanan saya mulai bergerak. Dokternya bilang, ini coba cek Pak Mambrako punya jantung. Kembali mereka cek saya punya jantung. Jantung saya normal. Terus dokter suruh saya bangun duduk, saya duduk. Dokter suruh saya jalan. Kalau dokter bilang sama anak saya, wah ini Pak Mambrako sudah, padahal tadinya saya sudah stroke. Saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu saat itu, dalam hati saja. Dan akhirnya saya tidak jadi opname, tidak jadi rumah sakit. Dan malam itu juga sekitar jam 1 anak saya bawa pulang saya ke rumah. Itu yang terjadi dalam saya punya hidup. Dan kemarin saya ke Nabire karena tugas harus di sini. Jadi nanti saya juga kalau baca teks ini, saya masih merasa spelling saya, ungkapan saya belum jelas, mohon dimengerti. Tapi waktu saya sakit itu, saya bilang, Tuhan, ada harun yang Tuhan bisa putuskan.
dengan kemampuannya. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu untuk saya? Terima kasih Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam hidup saya. Hari ini saya bisa berjalan, saya bisa bicara, tapi saya khawatir saya baca teks saya khawatir saya baca teks tidak jelas. Itu yang terjadi. Dari saya mau katakan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita setiap saat. Percaya itu, Tuhan ada dalam hidup kita setiap saat. Yang saya hormati dan saya kasihi para bupati, wali kota setanah Papua, khususnya hari ini di Kabupaten Nabire. Rasa hormat saya selaku Ketua BPPK Tanah Papua kepada Bupati Nabire, dengan penuh kasih saya menyebut namanya Meshak Magai Sip MM. Pada Bupati Puncak Jaya, dengan penuh kasih saya menyebut namanya Yuni Wonda Sip MM. Pak Yuni ini kami bertemu pertama di Paniai di Puncak Jaya. Satu ketika saya dekan waktu itu, lalu saya bilang sama beliau, ketemu yang kedua kali saya mau lihat Yuni sudah jadi bupati. Ketemu yang kedua kali di di kantor YPK sudah jadi bupati. Terima kasih, Tuhan dengarkan. Yang saya kasihi Bupati Waropen, dengan penuh kasih saya sebut saya Puinei saya Bisai Esos MSC, yang rajin sekali berkomunikasi dengan saya setiap waktu. Forkopimda Provinsi Papua, Kabupaten Kota Setanah Papua, Badan Pembina di Badan Pembina YPK di Tanah Papua, para ketua klasis YKIC Tanah Papua, para ketua klasis GPI Setanah Papua, khususnya untuk Nabire, para pengurus, para pimpinan SKPD yang hadir, Kapolres Nabire yang hadir bersama-sama. Khususnya yang saya banggakan, 60 tahun yang lalu, pada waktu itu terjadi pengambil alihan dari gereja-gereja pendiri di Kerajaan Belanda kepada 3 gereja di Tanah Papua, yaitu Gereja Kristen Injili, Gereja Protestan Maluku yang sekarang jadi Gereja Baptis Kepala Burung, dan kemudian Gereja Mennonite yang sekarang sebutnya Gereja Baptis Kepala Burung. 3 gereja ini di dalam perjalanannya 2 gereja, 3 gereja berjalan bergandeng tangan sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, semasa kepemimpinan saya mencoba untuk melibatkan teman-teman di GPI maupun gereja Baptis, tapi hari ini kita belum tahu gereja Baptis komposisi yang kepala burungnya bagaimana, sehingga kita belum masuk ke sana. Tetapi dengan catatan sejarah, maka Yayasan Pendidikan Kristen melakukan apa yang disebut sistem edukasi untuk merawat, awalnya ya, merawat, melihara, membentuk kecerdasan intelektual dan moralitas bagi anak-anak di atas negeri ini. Saya ulangi lagi, dalam sejarah awal pendidikan YPK di Tanah Papua melakukan apa yang disebutnya sistem edukasi, ditekankan pada merawat, memelihara, membentuk kecerdasan intelektual anak-anak bangsa, anak-anak Papua, dan menjaga moralitas mereka. Dengan demikian maka saudara-saudara,
tidak ada satu manusia pun di atas tanah ini yang menutup mata bahwa Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua adalah pionir pendidikan. Education Pioneer Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama. Tahukah saudara-saudara, Bapak Ibu, bahwa sebelum Menteri Pendidikan Indonesia mengumandangkan konsep pelajar merdeka, Ketua BPPK Tanah Papua sudah melaksanakan konsep pelajar merdeka untuk YPK di seluruh Tanah Papua. Yang sekolah-sekolah lakukan itu adalah konsep belajar merdeka. Itu kita sudah lakukan, baru Jakarta dari belakang. Ya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, oleh karena itu hari ini YPK bersinergi dengan seluruh lembaga-lembaga pemangku pendidikan lainnya, baik secara nasional maupun daerah, untuk meningkatkan pendidikan di negeri ini. Selaku Ketua BPPK, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para gubernur, para bupati, wali kota di tanah ini yang telah begitu banyak memberikan perhatian kepada YPK di Tanah Papua. Kemitraan seperti ini akan tetap kita pegang terus dan bergandeng tangan sampai kapanpun. YPK itu diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Swasta Nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008. Jadi tidak bisa dibongkar, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, karena ini undang-undang mensyaratkan. Sebab saya katakan bahwa hierarkis pendidikan Indonesia itu adalah, nanti kalau tanya salah nanti tanya ke Bupati Waropen yang sarjana hukum itu. Hierarkis hukum di Indonesia itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus undang-undang. Jadi undang-undang itu nggak bisa dirubah dengan sebuah surat keputusan, harus dikembalikan kepada Presiden dan DPR RI, baru mereka bisa merubah itu. Baik, itu untuk saya ingatkan kita semua. Jadi kita semua sepakat bahwa YPK tetap ada sampai kapanpun YPK ada. Saudara-saudara, ini dua korelasi tadi, pendidikan dan YPK, merupakan satu keutuhan yang hari ini bangkit dan memerankan harkat dan martabat manusia Papua di atas negeri ini. Dan hanya sambutan singkat saya hari ini, 60 tahun Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua menjadi dasar untuk pelayanan pendidikan di tanah ini, untuk anak-anak Tuhan bisa hidup dan menatap ke depan. Melalui Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, kita berharap pada waktunya anak-anak Papua di atas negeri ini duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tambah satu tidur sama panjang dengan anak-anak lain di Indonesia. Maka itulah Indonesia. Ketika anak-anak Papua belum duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan generasi hidup di Indonesia, maka kita belum sebut itu sebagai Indonesia. Itulah komitmen saya. Terakhir Bapak Ibu, ini orang banyak bilang, ini Pak Ketua ini nggak mau mundur dari BPPK ini. Wah, siapa yang bilang ini banyak pekerjaan ini? Tapi saya mau izin, saya boleh cerita 1 menit ya. Jadi saya bilang sama para PSW saya, suatu ketika seorang majikan dia panggil dia punya anak buah sebanyak 37 orang. 30. Dia bilang, ini ada 37 stik bunga ros. Silahkan saudara-saudara bawa pulang. Selama 30 hari kemudian kamu kembalikan stik ini kepada saya. Ingat, siapa yang punya stik yang paling kembang yang paling banyak, itulah yang menggantikan saya, karena saya sudah capek dalam kepemimpinan ini. Di antara mereka itu ada seseorang bernama Tony. Tony juga mengambil kepunyaan dia. Tony punya begitu bawa pulang hari pertama disiangi, dan begitu disiangi dia minta istri dan anaknya ikut mencatat dan memberikan foto bahwa dia sudah 2 minggu
tidak ada tanda-tanda kehidupan stik itu. Dia bilang sama istrinya, "Bu, ini sudah 2 minggu ini." Istrinya bilang, "Kan masih ada 2 minggu. Kerja yang sama lagi sampai dengan 1 minggu, 3 minggu sudah. Wah, ini sudah tinggal 1 minggu lagi, 30 hari. Keesokan paginya ternyata memang dia punya bunga itu tidak kembang, mati. Lalu dia bilang sama istrinya, "Bu, nanti sebentar sayalah orang pertama yang dipecat oleh Pak Bupati karena saya tidak mampu untuk menumbuhkan kembang ini." Jam 9 pagi semua orang sudah masuk. Ada yang 1 orang pegang, kembangnya berkembang 7, ada yang 5, ada yang 6. Tapi Tony punya mati. Tony hadir di tengah-tengah itu dengan kepala yang menunduk. Sang pemimpin tanya, "Siapa yang punya 7? Angkat tangan. Siapa yang punya 6? Angkat tangan. Siapa yang punya 5? Angkat tangan. Siapa yang punya 4? Angkat tangan. 3 tidak ada, 2 tidak ada, 1 tidak ada, masih kurang 1. Apakah di antara saudara-saudara ada yang punya kembang stik tidak berkembang?" Tony beri angkat tangan. "Saya, majikan." Majikan itu pegang jalan menuju Tony, lalu dia bilang, "Saudara-saudara, semua stik yang saudara-saudara pegang itu saya telah keringkan dia pada titik 100 derajat dengan kepanasan yang tinggi, kemudian saya garamkan sehingga usaha apapun stik itu tidak akan bertumbuh. Maka saudara-saudara yang 26 orang ini, kamu datang dengan stik yang palsu. Kembang ros yang sesungguhnya tidak berkembang ada pada Tony. Tony lah pemimpin yang menggantikan saya karena dia hadir dalam sebuah ketulusan." Terima kasih. Terima kasih sambutan saya. Tangan yang meriah sekali lagi kepada Bapak Ketua Pusat YPK. Kalau hari ini beliau masih ada di sini itu hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita akan ikuti bersama sambutan Bupati Nabire. Saya sebut dengan kasih Bapak Mesak Mekai, Esos MSI. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Pusat YPK Provinsi Papua dan Papua Barat, Bapak Nomensen Mambraku, yang kami hormati dan kasihi Kandaku Bupati Puncak Jaya, Bapak Dr. Yuni Wonda SIP MM, Kandaku Bupati Waropen, Bapak Jeremias Bisai, Bapak Henggi Banggo, Bapak Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, Ketua Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun YPK yang ke-60 tahun 2022, Ketua PSW YPK Kabupaten Nabire, rekan-rekan unsur Prokopimda Kabupaten Nabire, Saudara Kapolres Danyon, dan para hamba-hamba Tuhan sekalian, adik-adikku sekalian, pelajar SD, SMP, SMA, YPK yang saya hormati, para undangan hadirin sekalian, alumni yang saya muliakan semuanya. Pertama-tama saya mengajak kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian.
Maka hari ini pun kita ada dalam keadaan sehat walafiat hanya karena pertolongan dan kasih Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sangat bergembira karena 24 tahun lalu saya dipanggil sebagai pelajar SMA YPK. Tetapi hari ini saya dipanggil sebagai Bupati Kabupaten Nabire, berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian sekaligus di halaman SMA YPK. Termasuk Bupati Puncak Jaya pun mengalami hal yang sama, termasuk Bupati Kabupaten Waropen juga mengalami hal yang sama. Saya ketika ketahui perkembangan sekolah YPK di Tanah Papua, terutama di dalam wilayah Nabire ini, bahwa ketika gereja Injili di Tanah Papua masuk di Pulau Mansinam, penginjilan itu berkembang sepanjang pertama itu di wilayah Teluk Saireri. Salah satunya adalah Kabupaten Nabire. Saya hari ini katakan bahwa hasil buah penginjilan GKI juga. Ketika pendeta Andreas Sawo jadi ketua klasis di Nabire di sini, beliau membuka 3 pos lereng gunung di atas, yaitu di daerah Siriwo, di Unipo pos pertama, pos kedua di Kunupi, dan pos ketiga di kampung saya di Ororodo. Maka itu saya sangat bersyukur bahwa kami ini hasil buah penginjilan GKI di Tanah Papua. Saya berkomitmen bahwa kita ini harus buat sesuatu untuk YPK dan GKI di Nabire. Karena Nabire ini kota sentral sekawasan Papua Tengah. Entah rekan-rekan saya mengaku mereka pejabat di Dogiai, mereka mengaku pejabat di Deyai, mereka mengaku pejabat di Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, tetapi semuanya ada kenangan di Nabire. Ketika itu kota sentralnya di Nabire, yang rintis oleh GKI Tanah Papua. Maka itu saya berkomitmen bahwa saya harus buat apa untuk GKI dan saya harus buat apa untuk YPK. Biarpun di dalam momen pilkada kemarin ada yang masih ragukan saya, tetapi saya punya komitmen bahwa saya buat penginjilan GKI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Nabire ini kita ketahui sama-sama bahwa banyak yayasan juga yang ada di sini. Bukan berarti saya sepelekan yayasan YPPK, YPPGI, Bakti Mandala, Advent, Yapis, tetapi yang pertama rintis di kota ini sehingga kita mengetahui apa itu pendidikan dan apa itu hidup di kota ini yang baik, sehingga anak kita pun akan berbuat sesuatu untuk kota ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa hari ini saya dengan beberapa rekan-rekan tadi Pak Kemensen sampaikan bahwa sekian ribu sarjana. Itu hanya karena ketika dulu orang-orang bekerja di kota ini. Sekarang hari ini saya ajak kita sekalian untuk bekerja sesuatu sehingga anak cucu kita pun ke depan mengambil suatu tempat dan bagian di dalam estafet pemerintahan di dalam wilayah kabupaten ini. Bapak Ibu sekalian, saya pun tidak menyampaikan terlalu panjang dan lebar sebutan kami, tapi hari ini saya hadir sebagai Bupati Kabupaten Nabire
dan sebagai alumni YPK, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire menyumbang 1 buah unit mobil untuk PSW YPK dan juga untuk melayani sekolah-sekolah yang ada di daerah daratan. Tapi juga saya sumbang 1 buah speed juga untuk kunjungi sekolah-sekolah yang terletak di daerah kepulauan dan pesisir. Karena kita Nabire ini mengalami kekosongan guru, tenaga guru, maka itu satu tantangan bagi kita sekalian. Bapak Kepala PSW YPK, kami pemerintah daerah Kabupaten Nabire juga akan alokasikan dana 1.400.000.000 untuk mengangkat guru-guru yang sudah pensiun untuk mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah daerah terpencil. Maka itu pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih. Tapi tadi Pak Bupati Waropen juga tadi bisik juga selaku alumni YPK Tabernakel Nabire. Beliau juga turut akan sumbang sesuatu untuk kita sekalian. Ketika tadi Bapak Ketua Pengurus Pusat YPK Pak Nomencen Mamraku, saya pikir Mareku Bapak. Sedangkan 1 Banggo, 1 Mareku berarti pas sudah dari Telukumar datang ke sini. Ternyata Mamraku. Tapi terima kasih Bapak. Ini saya 2 kali ketemu ketika Bapak resmikan SMK YPK di Kalibobo. Saya juga diundang sebagai alumni YPK. Jadi ini yang pertemuan kedua kali yang saya ketemu Bapak tempat ini. Maka itu saya minta untuk PSW YPK, saya panggil ke sini. Tapi PSW YPK ini saya panggil ke sini, ini dulu wali kelas saya. Dan ini keterlaluan juga, murid panggil guru juga. Baik, dengan hormat Bupati Waropen, saya undang naik ke sini. Ya. Pada kesempatan ini pula, saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-60 untuk YPK Tanah Papua di tahun 2022. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf hadirin semua, saya langsung to the point saja. Karena tadi dibacakan bantuan untuk penyelenggaraan acara ini, saya tidak punya nama, maka saya mau beri bantuan. Tetapi bantuan ini bukan pribadi Bupati Waropen atau Yermes Bisai. Saya undang buat teman-teman angkatan 92. Ada Esa Waspakrik, ada Abian PKI, saya mohon maju ke depan temani saya. Teman-teman 92. Angkatan tamatan 92, kalau ada silakan naik ke atas. Mohon maaf, ada Bupati Nabire minta maaf. Ya, teman-teman 92 ada kah? Alumni 92 YPK, ya Abian PKI masih ada lagi. Ya, bantu saya. Masih kenal Angkatan 92 kalau ada, SMA YPK Tabernakel Angkatan 92. Daud Sawaki 9 berapa?
Oh, begitu. Iya. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan mic ke Bapak Bupati. Ya, atas nama Angkatan 92 kami ada kasih bantuan sedikit untuk PSW YPK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Kristen di Kabupaten Nabire. Jangan lihat dari banyak atau sedikit, tapi kebersamaan kita untuk mendukung suksesnya pendidikan YPK di tanah Papua, lebih khusus di Nabire. Kami kasih bantuan 100 juta atas nama Angkatan 92 kepada PSW YPK Nabire. Pak dari belakang, Pak Uspatik dari belakang. Ya, oke, begitu miring boleh. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Sesuai ingat saya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada alumni SMA YPK Tabernakel. Kita berikan tepuk tangan lagi. SMA YPK Tabernakel bukan kaleng-kaleng, tak kosong. Luar biasa, inilah SMA YPK Tabernakel. Jangan minta YPK seperti bunga itu, karena bunga akan layu ketika musim berganti. Tapi cintailah dia seperti sungai yang mengalir ke laut. Kemana sungai itu mengalir ke sana, ia akan mengalir selalu. Dan itu cinta yang tulus. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk YPK. Inilah mereka anak-anak YPK. Tadi Bapak Nomensen bilang, ya ada orang yang berkeberatan karena Tuhan ciptakan duri pada bunga mawar. Tapi ada yang memujinya menempatkan mawar di antara duri. Itulah perjalanan kehidupan kita dalam pelayanan. Terima kasih untuk Bapak Dorang semua. Tuhan memberkati. Kita kembali kepada yang berikut ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan nyanyikan bersama-sama berturut-turut lagu himne YPK dan Mars YPK. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Mohon kesediaan adik guru Budi Inori untuk memandu kita di dalam pujian 2 buah lagu.
YPK disampaikan oleh yang dikasihi Bapak Dr. Yuni Wonda, SIP MM. Mari mengawali sepatah kata dari kepala sekolah dan guru. Saya mengundang Kepala SMA YPK Tabernakel, Kepala SMP Sion, Kepala SD YPK Paulus, dan SD YPK Sion mendampingi saya untuk kita menyampaikan sepatah kata. Kalau ada Ibu Kepala SMP YPK Sion Emmanuel, minta maaf. Tampilkan Bapak Ibu Kepala Sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA SMK yang ada bersama-sama dengan saya. Karena tahun ini kami semua sudah purna tugas. Kami semua akan purna tugas. Saya, Orpa Ibekop, sudah purna tugas tahun 2020. Namun saya melanjutkan sampai tahun ini. Melanjutkan tugas ini dengan SK Yayasan. Kemudian Bapak Dapner, saya sebutnya nama-nama panggilan, Narpam juga tahun ini akan purna tugas. Kemudian Ibu Yeti Korowa dalam tahun ini juga akan purna tugas. Ibu Belo SD YPK juga akan purna tugas, dan Bapak Row juga akan purna tugas untuk SMP Paulus. Ya, kami masih tetap semangat. Seandainya tidak dibatasi oleh peraturan, kami masih mau melanjutkan. Tetapi ada aturan, maka kami juga harus taat pada aturan. Aturan pemerintah
itu sampai 60 tahun. Setelah itu kami tunggu aturan dari Tuhan 70 tahun kalau sampai, kalau tidak, dan seterusnya. Iya. Terima kasih yang terhormat Bapak BPYPK Provinsi Papua dan Papua Barat, yang kami hormati BPAM Sinode Wilayah 5, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Nabire, yang kami hormati Bapak Bupati Intan Jaya, yang kami hormati Bapak Puncak Jaya. Minta maaf Bapak, minta maaf, tidak sengaja. Ya, kemudian yang kami hormati Bapak Bupati Waropen, Bapak Waropen, Bupati Waropen. Yang kami hormati Rektor USWIM Kabupaten Nabire, Bapak Rektor Yayasan Otto Kessler dari Jayapura, Bapak Banggo. Ya, tamu undangan yang kami hormati semua pihak kepada kami, sehingga kami masih eksis walaupun dibatasi oleh aturan, kami masih eksis untuk bekerja di YPK. Pada hari ini kita merayakan ulang tahun YPK ke 60 tahun. 60 pergi di pangkuan Tuhan pasti juga tersenyum, dan semua orang yang pernah meletakkan dasar YPK ini pasti tersenyum. Dan hari itu jangan kita sia-siakan. Bapak YPK, SMP YPK, SPG YPK, dan ekip VIP Uncen Jayapura. Lalu ada tambahan SPD-nya, MPD-nya itu kami mendapat itu setelah bertugas di SMA YPK. Kami bergerak dengan teman-teman di SMA YPK ini 10 orang. Kami mengikuti program jarak jauh S2, dan di SMA YPK ini sudah tersedia stok S2 MPD. Dan itu dukungan dana murni dari sekolah. Dan kami ada di tempat ini, sehingga kesempatan ini saya tawarkan untuk menawarkan ketika kami meletakkan jabatan atau tugas kami, liriklah mereka untuk dimanfaatkan untuk melanjutkan pekerjaan di yayasan ini. Dari situ juga kita saling menghormati, saling menghargai, dan masing-masing kembali ke posisinya untuk mengerjakan itu dengan baik. Potensi kita cukup besar di yayasan ini. Tinggal jaring kerjasama antara pimpinan yayasan, pemerintah sekarang itu banyak terdiri dari alumni YPK, jaring kerjasama, kemudian kerjasama dengan sekolah-sekolah dan semua yang terkait. Menjelang hari ulang tahun seperti begini, sebenarnya yayasan punya data tentang potensi-potensi yang ada, sehingga potensi-potensi itu dipakai untuk saling menunjang. Pasti banyak ada sekolah yang dalam kekurangan. Para alumni dan pengurus yayasan kiranya melihat kekurangan-kekurangan itu, sehingga potensi yang ada ini bisa digerakkan kembali, sehingga yayasan pendidikan yang pernah jaya sampai sekarang juga masih jaya, tapi jangan sampai pudar karena tidak ditunjang. Mungkin di sekolah di kota-kota kelihatannya seperti ini, tapi coba bergeser ke pinggir-pinggir, pasti sana ada jeritan dari guru, dari siswa, bahkan orang tua dan masyarakat. Karena di sana sebenarnya kita YPK dengan gereja itu orang tua dan anak kandung. Hanya kalau kita lihat kenyataan di jemaat kurang memperhatikan sekolah-sekolah YPK di sana, sehingga kita berjalan sendiri, yayasan berjalan sendiri. Lama-lama kita disoroti, YPK itu begini begitu. Sebenarnya YPK itu siapa? YPK itu anggota jemaat, itu sudah pendeta yang ada di jemaat, semua tokoh masyarakat yang ada, kita jemaat, semua itu YPK.
Awalnya tidak ada sekolah lain, cuma YPK yang memberikan dasar kepada semua yang SDM top sekarang ini. Waktu itu tidak ada sekolah negeri. Sekarang baru anak-anak kita larikan ke sekolah negeri, sekolah swasta yang lain, sehingga mereka menunjang perkembangan dari sekolah sana, sementara sekolah kita abaikan. Alasan YPK tidak bermutu, kualitasnya kurang bagus. Buktinya sekarang hari ini ada 3 bupati dari SMA YPK ini. Tepuk tangan. Berarti SMA YPK tidak kosong. YPK yang dimaksudkan di sini tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Itu baru di Nabire. Belum lagi bergeser ke kabupaten lain. Di sana pasti ada pejabat-pejabat yang luar biasa juga, yang produknya adalah YPK. Oleh karena itu potensi ini banyak. Mari kami menyerahkan kepada pemegang estafet selanjutnya dari kami, kiranya hal ini diperhatikan dan dilanjutkan. Anak-anakku sekalian, walaupun mungkin ilmunya sedikit karena mungkin kekurangan guru dan lain sebagainya, tetapi selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Berarti penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan itu ada, dan itu harus kita akui. Di 3 Bapak Bupati yang hadir hari ini, mereka pasti saat itu adalah anak-anak yang dengar-dengaran, takut dan hormat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada guru, dengar-dengaran kepada orang tua dan masyarakat. Sehingga walaupun ilmu yang diperoleh di sekolahnya sedikit, tapi diberkati dan kembali menjadi pemimpin. Dan itu rahasia sukses di YPK. Segala sesuatu selalu dilandasi dengan doa. Mengawali, mengakhiri pendidikan dengan doa. Jadi perlindungan Tuhan. Kita tidak pernah dengar di YPK itu ada musibah ini, musibah itu, dan lain sebagainya. Karena sekolah kita, tempat kita bekerja, melayani, selalu dipagari dengan doa. Jadi hari ini kami bangga sekali. Mungkin hari ini kami kepala-kepala sekolah yang ada ini mewakili teman-teman yang tidak kami sebut karena jauh. Ada yang sudah pernah tugas sudah lama, kiranya diperhatikan. Kami pesan juga kepada para alumni, menjelang hari-hari besar seperti ini, hendaknya punya data supaya para alumni yang sudah tinggal di rumah, sudah tidak berdaya itu dikunjungi. Kalau bisa dijangkau, dikunjungi. Lalu bahkan mereka yang misalnya sudah ada di Taman Bahagia sana, bisa Republik Indonesia kalau mau 17 Agustus itu tabur bunga, upacara untuk pahlawan. Kenapa YPK tidak memulai hal itu? Lirik mereka di sana, tabur. Mungkin dia punya arwah yang menurut kepercayaan kita sudah mati, tapi siapa tahu dia bergerak sedikit dan iya. Jadi itu hal-hal yang positif yang perlu kita lakukan. Jadi tidak kita upacara ibadah seperti ini, ada hal-hal teknis di lapangan yang kita harus periksa. Lalu supaya semua berjalan. Satu menangis, semua menangis. Satu gembira, semua menangis. Semua gembira. Iya. Kemudian lewat ada seorang guru honor murni di sekolah ini yang sementara ini lagi merana di IGD karena sakitnya sedikit kritis. Oleh karena itu mohon doa. Tadi kami lupa atau baru diinformasikan. Tolong Bapak Ibu, tolong doakan. Mungkin ada perhatian sedikit untuk pasien yang sakit. Pak Erik Hamel sementara dirawat di rumah sakit. Itu yang dapat kami sampaikan. Singkat saja kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada para pendiri YPK di tanah Papua, khususnya yang ada di Nabire. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada alumni YPK, ketiga Bapak Bupati yang terhormat yang hadir dan memberikan spirit kepada anak-anak semua. Anak-anak ingat, di sekolah ini juga bisa produksi para bupati. Ada satu bupati juga itu Pak Yogi. Pak Yogi itu angkatan pertama di catatan kami. Pak Yogi Natalis Yogi itu juga alumni, tapi angkatan 84, tamatan 84. Angkatan pertama di YPK itu SMA YPK ini berdiri tahun 81, 25 Mei 81. Lalu angkatan pertama tamat tahun 84. Itu termasuk Pak Yogi, Pak Erari, asisten 1 atau asisten 2 itu,
itu alumni, banyak alumni ada di Nabire. Oleh karena itu kiranya yayasan bekerja sama dengan para alumni untuk melihat kelebihan dan kekurangan YPK khususnya di Nabire, supaya jangan yang lain jalan lurus, kita jalan pincang-pincang. Siapa yang mau disalahkan? Kalau dibilang pejabatnya banyak semua dari YPK, baru YPK dan tentara YPK, itu siapa yang malu kira-kira? Oleh karena itu minta maaf karena diberikan kesempatan buat kami bicara di sini, kami sampaikan seperti itu. Lalu pesan moral kami untuk semua alumni, alumni YPK berarti dari yang pernah sekolah di SD YPK, pernah di SMP YPK, SMA YPK, SMK YPK. Kami baru 4 angkatan SMA YPK, SMK YPK, no mention. Jadi anak-anak, Bapak Ketua YPK hadir di sini, kalian bisa kenal, itulah ketua yayasan kita yang punya nama ada di SMK YPK. Nama SMK YPK di Kalibobo sana namanya SMK YPK swasta. SMK YPK swasta Dr. Nomensen ST Mambraku. Itu yang sudah terukir di sana. Iya. Jadi kita bangga. Dan beliau juga pasti latar belakangnya pendidikan YPK. Dan ya, jadi kami itu yang dapat kami sampaikan. Kami bangga belajar di YPK, kami bangga bekerja di YPK. Kami mau pesan lewat momen ini untuk semua pegawai negeri atau swasta yang kerja di YPK. Hilangkan kata kami diperbantukan, tidak ada yang diperbantukan. Kita diangkat dan ditempatkan oleh Tuhan di sini untuk bekerja, sehingga ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kita kerja dengan rendah hati, dengan sukacita, tidak ada motivasi lain. Kalau kita tidak terpanggil karena kita datang dengan latar belakang motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan panggilan hati kita di YPK, maka kita akan bersungut-sungut sehingga kita cari peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan kita, dan kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi sekali lagi, pegawai negeri atau siapa saja yang bekerja di yayasan, baik di tingkat provinsi, di sekolah maupun di kantor, hilangkan perkataan bahwa saya diperbantukan oleh pemerintah ke sana. Bukan diperbantukan, ditempatkan oleh Tuhan melalui YPK, melalui pemerintah ke sekolah YPK, sehingga bekerja jujur, adil, bertanggung jawab di sekolah itu, sehingga bisa menyaksikan rasa heran dari satu tanda heran ke tanda yang lain. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk para bapak dan ibu guru kita yang ini sebagian katanya sudah selesai tugasnya, tapi masih tetap mengabdi untuk negeri ini, khusus untuk YPK. Luar biasa, anak bulan daun kering yang jatuh. Bapak Ismail Nasir, Sekolah SMP YPK Paulus mewakili SMP YPK di Tanah Papua, ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun. Tanpa basa-basi, kami akan hitungan mundur 3, 2, 1, Bapak mainkan. Sama-sama kita hitung 3, 2, 1. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Kue ulang tahun dipotong. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah. Jadi kue ini setelah dipotong, langsung Bapak bagikan kepada semua yang kami undang, yang merupakan orang-orang terbaik yang berkarya di YPK di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Nabire dan sekitarnya, yang hadir saat ini untuk meriahkan hari jadi ke-60 YPK di Tanah Papua. Kalau ada yang mau baku suap, silakan. Ya, YPK menyerahkan pertama kepada Bapak Mesa Magai sebagai Bupati Kabupaten Nabire.
kepada hamba Tuhan, Ibu Kartini Sitijab, jajarannya, Wakil Ketua Klasis, Bapak Bupati berapa ya? Bapak Peteman itu dia Wakil Ketua Klasis Nabire, GKI Nabire. Dia punya nama Bapak Esau, Pendeta Esau Waspa. Dia biasa bakar-bakar kita orang dari mimbar, dia sekarang bakarnya dari tempat ini. Itulah dia Yakob bukakan. Kue ulang tahun merupakan simbol lambang dari keterpaduan semua bahan yang ada, yang dibuat dan diciptakan menjadi sebuah kue. Oleh sebab itu, simbol yang ada bagi kita semua adalah yang pertama, kerjasama di antara kita. Harus kita jaga dan kita tingkatkan kerjasama untuk mengembangkan dan mewujudkan YPK. Masih 4 lagi Bapak. Terakhir untuk Bapak sendiri, Bapak nominasi juga pegang kue sendiri. Tidak usah takut gula atau kolesterol Bapak. Kue ini sudah steril. Satu lagi Bapak, untuk Bapak, karena ketika kue dipotong dan dibagikan, oh Bapak Beswe, aduh lewat lagi. Bapak satu piring lagi untuk Bapak. Kita menyaksikan bersama-sama hasil karya kita, harus kita nikmati di hari bahagia ini. Oleh sebab itu nikmati sama-sama. Iya. Tapi dengan potongan yang besar, jangan kecil-kecil. Bapak Mama dorang, sebelum kita menikmati kue ini ada permintaan dari Sway. Ada salah satu orang Bapak peninggalan Sending, dari Sending baru ke YPK. Jadi mari kalau Bapak itu ada di sini dengan penuh kasih kami persilakan. Bapak Wabdaron, ini lulusan Sending terakhir ini. Dengan penuh kasih saya persilakan Bapak kalau ada. Wah luar biasa. Ini alma mater Sending. Mereka yang serahkan itu kepada YPK. Ini mereka yang tersisa dari Sending tempo itu. Wah, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Sending dorang, luar biasa. Iya. Bapak Wabdaron ini kalau bahasa Belanda, kamu uji coba sudah. Mari, bahasa Belanda dia punya. Ya, mari kita sama-sama nikmati kue yang sudah ada di tangan Bapak Ibu, adik-adik. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Bapak Wabdaron, terima kasih. Demikian acara pemotongan kue ulang tahun
kepada tanya sedikit supaya kami generasi penerus tahu ini. Bapak terakhir tamatan dari mana itu? Terakhir normalis MPK Pak. Itu sekolah guru kan? Ya, sekolah guru di atas Obdo. Luar biasa, beliau sending terakhir di Fakfak. Luar biasa sekolah guru. Waktu itu di Odo Serui, Bapak ini di Fakfak. Saya di PMS. Terima kasih kepada Bapak Raja. Ibu-ibu yang selesai itu baru ke normal school di MPK Fakfak. Meluk saya Protestan sekali di Fakfak. Ya. Ya. Jadi, ya, luar biasa ini peninggalan Profesor. Saya bukan saja alumni sending, tapi saya adalah pegawai sending yang ditetapkan dengan SK Pasteris. Tapi sampai hari ini saya diremehkan dan masih tinggal. Makanya tadi pagi saya berdoa kalau Tuhan Yesus menghendaki saya bertemu dengan Ketua YPK hari ini. Karena Tuhan menghendaki sampai sedang di sini. Oh, luar biasa, doa itu terjawab. Ya, ini yang satu lagi. Kami persilakan Bapak Isman Dosir. Ya, yang satu ini kalau mula-mula itu tidak gemetar, tapi sekarang 60 tahun saya gemetar. Saya gemetar karena perubahan yang terjadi adalah perubahan yang bersifat humanistis dalam dunia modern. Saudara, kemarin STTGKI mewawancarai saya terhadap pendirian khusus untuk SMP YPK. Saya finalkan saja pembicaraan karena mereka adalah cendekiawan. Saya katakan bahwa SMP YPK lahir 1968. Sesudah 6 tahun YPK berdiri, maka di wilayah kerja kita di sini, resort waktu itu, maka SMP YPK memasuki 54 tahun. Dia sudah memasuki setengah abad. Dan output atau hasil akhir dari anak-anak capaian dalam gelar profesor, doktor seperti mereka yang ada di Manokwari adalah output pertama. Di antara mereka adalah doktor dari SMP YPK kita yang dibangun di atas dengan atap biasa saja, dengan atap lantai, atap dari daun rumbia, daun bobo, dinding gaba-gaba, dan semennya dari tanah dan batu seorang demi seorang mengumpulkannya dan menjadi bangunan berikut. Kita menggunakan sistem pendidikan kita waktu itu di Nabire ini. Sistem pendidikannya adalah sistem pendidikan terpadu. Jadi induknya adalah YPK itu sendiri, tetapi kita ramu dan kompleks yang kita duduk di sini juga merupakan bagian dari pengembangan SMP YPK waktu itu. Dengan usia muda, begitulah seperti khotbah tadi harus menjadi arti di dalam semua. Dan ternyata di hati ini terbukti bahwa doa kita, harapan kita dan semua tidak sia-sia karena memang Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Iya, luar biasa. Inilah Bapak yang satu, ini guru juga. Luar biasa. Ini nampilan matahari terbenami, tapi sinarnya begitu mengkilau. Biasa anak-anak punya foto ketiga mentari mulai terbenam. Bentangan langit biru menjadi beda tinggal. Kami merasakan betapa besarnya kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami melalui YPK, karena Engkau Tuhan berkarya melalui YPK ini dan terdepan dan membuat orang-orang yang dididik di sini menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan makanan dan minuman yang telah disiapkan, supaya dengannya kami beroleh kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati setiap orang yang telah menyiapkannya bagi kami, menyumbangkannya bagi kami. Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk umat-Mu yang belum mendapatkan makanan. Kita menikmati berkat Tuhan. Saya beri kesempatan kepada koordinator seksi lomba untuk membacakan hasil lomba sekaligus penyerahan hadiah kepada Ibu Selahoy. Dengan penuh kasih saya persilakan didampingi oleh Dix Jaga yang khusus sekaligus Bapak Ibu guru sekalian yang hadir, para undangan, kita nikmati berkat dari Anda.
berciri YPK. Mendapat trofi, piagam penghargaan, dan uang sebesar Rp1.750.000. SMP YPK Immanuel. Oh ya, Bapak PSP di tengah. Satu, dua. Satu, dua, tiga, terakhir. Bapak dong 3 masih tetap dong. Karena ini dari 98 lo minta begitu jadi. Bapak 3 tetap ada di depan, Bapak Bupati bertiga. Karena dong bilang kapan lagi kalau bukan sekarang. Kalau bukan Bapak bertiga, siapa lagi? Keren. Mantap. Ini semua mau minta foto deh. Bapak dong 3 ini. Terima Luar biasa. Senyum 98 ini. Iya, guru-guru SD ISK ini. Ya. Ya, ini Bapak dong bertiga masih tetap di sini. Ini guru dari Ishak Samuel Kenny. Iya. Salah satu tokoh pendidikan YPK di tanah Papua. Ya.